Ikatan Pustakawan Indonesia. Ini forum lingkapnya kan? Iya, langsung aja kita panggil narasumber kita, Kak Nisa. Kak Nisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Nisa. Saya tugas sebagai pustakawan di Perpustakaan Provinsi Banten. Kesini karena mau silaturahim dan reuni sama Marmi aja. Ini kebetulan teman seperjuangan dan yang paling banyak bantuin saya kalau tugas kelompok di kuliah dulu. Ya, takdir membawa saya ke Serang, jadi jangan dilihat jauh. Ini karena kebetulan saya lahirnya di Jakarta dan rumahnya di Jakarta. Meskipun jarang pulang. Jadi hari ini mau ngobrol aja, karena kayaknya kalau dilihat dari pesertanya ini sudah jadi pelaku gitu. Udah sering membacakan cerita kayak pelaku, kayak tersangka ya. Katanya ya. Ya, ini kayaknya udah sering ngelakuin, cuma mungkin saya hari ini sharing dari apa yang saya tahu aja. Kebetulan setahun lalu saya ikut TOT Read Loud. Mungkin di sini ada yang pernah dengar komunitas Read Loud atau Reading Box. Gitu. Jadi komunitas ini justru besarnya di Jakarta, dan kebetulan tahun kemarin karena kantor kami kerjasama sama Read Loud dan Reading Box, akhirnya saya ikutan TOT-nya. Dan ini dilakuin tiap weekend di kantor kami karena memang ya, ternyata benar yang paling pertama adalah ada satu komponen yang tidak ada di dongeng, yaitu jadi kalau Read Loud harus ada bukunya dan tidak boleh mengarang bebas, jadi harus sesuai isi bukunya. Jadi nggak usah nggak ada nama tokohnya terus tiba-tiba dikasih nama Tari, Nggak bisa. jadi semuanya harus sesuai bukunya. Kalau nggak ada namanya berarti dia tidak bisa. Belum sekerekam. Jadi komponennya Cepatnya kalau patah kemarin. Ya. hanya pendongeng dan bisa, cuma ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Bisa baca. Ya, syaratnya membacakan nyari itu cuma satu, bisa baca. Bisa bicara. Iya benar. Bisa bicara, bisa baca. Itu ada dua ya, bisa bicara dan bisa baca. Ya, kenapa sih harus membaca daring ya? Karena sebenarnya harus dimulai kebiasaan membaca itu adalah kebiasaan yang katanya kan ada 4 ya orang kenapa membaca gitu ya. Salah satunya reading for needs sama reading for pleasure. Kita seringnya itu lebih ke reading for needs ya, karena sekolah akhirnya dipaksa harus baca. Tapi ternyata membaca yang paling bagus itu adalah reading for pleasure, lebih nyerap gitu ya, lebih membekas gitu. Dan membaca nyaring itu adalah membangun kebiasaan membaca yang paling sederhana di rumah bersama orang yang menyenangkan, orang dewasa yang menyenangkan, dan membaca hal-hal yang menyenangkan. Karena nggak mungkin bacain anak tuh bacain kamus kan, atau bukain ensiklopedia gitu ya. Iya, jurnal gitu ya, mau tidur ya kita buka ya jurnal nih, hari ini nih yang ibu baca nih. Kan enggak ya gitu. Nah, kalau kata Jim Trelease ini penulis buku tentang Read Loud. Jadi judul bukunya memang Read Loud. Jadi kata dia, bangsa yang tidak banyak membaca tidak tahu banyak. Bangsa yang tidak tahu banyak akan cenderung membuat keputusan buruk di rumah, di pasar, hukum, dan bidik suara. Dan pada akhirnya akan berpengaruh pada seluruh bangsa. Karena kita tahu ya apa penyebab bangsa kita terjebak. Jadi, karena di Indonesia itu yang ada bukan minat bacanya, ternyata, tapi paham sama apa yang dia baca. Dan Read Loud, kalau anak bacanya karena sering dibacakan cerita, dia punya kecenderungan untuk lebih cepat paham apa yang dia baca. Ciri kalau dia paham bacaan adalah bacanya pakai intonasi. Untuk anak kecil ya, bukan orang besar ya. Jadi kalau ada anak kecil bacanya tidak lempeng gitu ya, misalkan ini gitu ya, kayak gini, Zahra ingin ikut memakai topeng, gimana ya mencari topeng? Enggak gitu. Atau itu masih ada topengnya. Zahra ingin ikut memakai topeng, gimana ya mencari topeng? Ya, gitu. Itu kan kita nggak bisa bedain ya, mana kalimat tanyanya.
mana kapan dia nanya, kapan dia menyatakan pendapat. Ternyata ini secara teorinya, kalau kita makin banyak mendengar, perbendaharaan kita itu akan makin banyak. Jadi biasanya kemampuan bicaranya jadi lebih besar, terus baru ke reading, jadi writing. Percakapan adalah tempat subur tumbuhnya kata-kata. Membaca nyaring dapat menjadi alat percakapan anak dan orang tua. Kan katanya kalau kata hadis Rasulullah, jadilah orang tua yang cerewet ya. Tapi bukan dalam arti kan kalau kata Ustaz Salim gitu ya. Tapi banyak bercerita. Nah, membaca nyaring ini, membacakan buku ini bisa jadi salah satu cara untuk menambah perbendaharaan kata buat anak-anak. Saya rasa kayaknya udah baik yang sebenarnya sering bacain cerita ya sebelum tidur. Mengarang berarti. Berimajinasi aja. Yang didongengin besok-besok bisa mengarang sendiri. Iya. Pakai beda lagi. Iya. Dia lebih luas dan lebih liar gitu ya imajinasinya gitu. Juga saya anak lebih liar. Nah, ini ada beberapa langkah pembacaan. Ini aku ngebut karena biar nanti bisa coba satu-satu untuk membacakan buku ya. Kata Bu Marni ada buku anak di sini soalnya. Ada tuh di belakang. Oh iya, ada ya. Bilang. Oke. Sip. Boleh. Kita coba bacain soalnya. Biasanya saya suka bagi-bagi buku yang kayak gini, tapi stoknya lagi habis dulu lagi. Ini ada langkah-langkahnya membaca nyaring. Yang pertama, yang sering banget dilupain adalah orang yang membacakan nyaring itu harus baca dulu. Iya, udah baca bukunya duluan. Jadi nggak yang meskipun terdengarnya pesan kayak gini, ini masih ada di sini gitu ya, masih ada di rak, pilih aja D atau enggak. Tapi kita udah pastikan bahwa semua buku yang di situ kita tahu apa aja, atau yang kita suruh dia pilih kita udah baca duluan. Kenapa kita harus tahu duluan? Nggak boleh ngarang kali ya. Harusnya tidak dengan kondisi karena dia Iya, bisa betul. menceritakan dengan lebih tepat. Iya, benar. Tadi benar. Kalau dia nanya kita bisa jawab. Ya, kalau dia nanya kita bisa jawab. Semuanya benar, Bu. Nah, tapi dalam proses membaca nyaring, yang paling ini sekarang lagi dikembangin konsepnya thinking out loud. Jadi setelah jadi mampu mengutarakan apa yang di itu lagunya Ciron ya. Kok kayak familiar gitu ya. Dia kenalnya Ed Sheeran. Kalau main Kita drama. satu generasi ya, langsung kita satu generasi gitu. Jadi katanya yang tahap yang paling ini adalah mampu mengutarakan apa yang dia pikirkan. Nah, kalau si orang dewasanya yang membacakan cerita sudah baca dulu, dia bisa jadi teman diskusi gitu. Kayak misalkan ini kalau kita belum baca, tiba-tiba dia ngapain di sini, kok gambarnya gini. Ntar kita jadi sama-sama canggung sama bukunya. Sementara kalau dalam proses ritual, kita akan meminta anak untuk nanya, ini gambar apa ya? Gitu. Ini lagi ngapain ya? Kalau ini cenderungnya kan tentang kayak cerita rakyat gitu ya. Ini warnanya, kalau warna mungkin kita nggak perlu ada diskusi ya. Tapi kayak misalkan kalau kita sama-sama kaget, ini gua ngambil buku apa gitu. Bisa jadi gitu. Sementara dalam proses diskusi bisa jadi anaknya nanya, kok aku nggak pernah lihat ini? Itu ondel-ondel ya? Karena kan mirip ya, gitu. Bukan. Kalau kita belum pernah baca, kita mungkin ini jangan-jangan ondel-ondel. Ondel-ondel beda warna doang. Gitu. Karena kita juga nggak tahu kan isinya apa gitu. Sementara ini bukan gitu. Langsung ngelihat ini isinya apa ya? Ini pesta topeng. Nah, gitu. Kenapa pada akhirnya di langkah membacakan nyaring ini sangat penting bagi si pembaca untuk udah baca duluan bukunya. Bukan hafal, tapi minimal tahu ceritanya apa. Karena bahkan kalau ini diterapkan di sekolah, ini bisa jadi penunjang pembelajaran. Kalau di PAUD dan di kelas-kelas kecil, ini dipakai buat bisa jadi penunjang sains gitu dan literasi numerasi. Terus, nah, hal yang wajib banget dilakuin adalah bacain judul dan penulis juga ilustrator. Gitu. Jadi nggak boleh skip gitu ya. Dan ini harus kelihatan kalau dibaca nyaring. Bukunya tuh harus kelihatan. Dan si anaknya kan kalau berdua gitu ya, misalkan ya kita ya. Jadi dia harus pastikan dia ngelihat juga. Ini gambar apa ya? Dan tangannya tuh gini.
siapa, huruf apa ini, misalnya Anissa, jadi jadinya tuh ingat tiba-tiba ntar malam ada yang nyoba. Ada yang nyoba. Tapi kalau ininya nggak usah ya, kalau bagian ininya nggak usah ya, langsung ini aja ya, panjang. Ini lagi bikin apa ya? Bisa ditanya, misalkan, ini kira-kira ada yang tahu nggak? Ini jenis kelaminnya apa ya? Ini ada berapa orang, coba ada tahu nggak? Ini kan itu namanya siapa ya kan? Maksudnya gitu kan? Ini itu namanya siapa? Kita baca bareng-bareng mau nggak? Iya, akhirnya kan dia punya rasa ingin tahu ya. Terus selama membacakan nyaring, nah ini ada pesan mengintip itu kayak tadi, mulai dibuka, mulai dikira-kira biar mereka tuh terpancing rasa ingin tahunya. Dan ada prediksi ini mau ngapain ya? Itu kan mereka udah mulai ini ya. Terus selama proses membacakan nyaring ada stop, jadi nggak cerita terus. Jadi kalau membacakan nyaring itu ternyata tidak harus selesai, tapi konsisten. Misalkan tiap mau tidur 15 menit, tapi selama proses 15 menit itu ternyata justru lebih banyak nanyanya gitu. Itu nggak apa-apa dan nggak harus selesai. Jadi udah ya, udah 15 menit selesai ya baca bukunya, sekarang tidur. Kan kalau dongeng seringnya jadi kemana-mana ya Bu ya. Ntar ininya ngapain? Gajahnya terus ini enggak Bu? Ini enggak ya, jadi gitu ya. Apa minyak sholat? Oh iya. Aku bilang, wah agak jauh nih. Karena justru sebenarnya saya rasa sama kayak dalam proses dongeng ya Bu, kan justru terbangun bondingnya ya, ikatannya gitu ya. Kalau misalkan dulu kami dicontohin gitu ya, itu tuh jadi pada akhirnya, oh iya ya, kenapa kemudian membacakan cerita. Dulu ibu saya punya kebiasaan ini gitu ya ke anak-anaknya. Iya, karena jadi ngobrol dengan nada yang tidak tinggi. Kan biasanya ibu kalau ke anak nadanya lembut ya. Makan nak, gitu kali kalau nyuruh makan ya. Jadi kalau mau tidur katanya kan anak-anak tuh harus gelombangnya jadi rendah ya, gitu. Biar dianya tenang. Nah, kalau dibacain cerita, potensi itu jadi jauh lebih besar gitu. Karena proses diskusinya juga jadi jalan gitu. Dia jadi tahu, si pembacanya jadi tahu isi pikiran si anaknya itu, si yang dibacain pun sebaliknya. Lalu setelah dibacakan nyaring, baiknya si anak itu ditanya, tadi ceritanya tentang apa? Bukunya isinya apa? Nama tokohnya siapa ya? Kan kalau kita pelajaran bahasa Indonesia itu masuk kan? Ada kan ya? Intrinsik, ekstrinsik gitu ya? Iya. Itu jadi bisa justru ngajak anak untuk, sebenarnya kan bagian dari berpikir kritis dan analitis ya, gitu. Ingat-ingat lagi gitu ya, membangun koneksi sama dan didiskusikan isi bukunya. Tadi yang menarik dari buku yang dibacain apa? Jadi nggak dilepas, ya selesai baca bukunya tidur. Ya. Jadi katanya justru itu adalah hal yang wajib dilakuin dalam proses pembacaan cerita. Setelahnya harus ada diskusi. Ada penekanan ini ya, membaca menggabungkan variasi nada, kecepatan, volume, beda, kontak mata, pertanyaan dan komentar untuk menghasilkan penyampaian yang lancar dan menyenangkan. Jadi bacanya nggak yang tarik, nggak yang kan ada ya ini kata tarik. Dan tidak ditambahkan tadi ya, penekanan sekali lagi. Karena beberapa ini kalau di sekolah di guru-guru kan, kalau guru tuh daya kreatifnya tuh luar biasa ya. Jadi sama mereka suka ditambahkan Arif berteriak tarik. Mana sih Arif? Mana namanya Arif? Sementara di sini nggak ada tokoh namanya Arif. Jadi suka ditambah-tambahin. Kalau dongeng boleh ditambahin, tapi kalau di membacakan nyaring enggak. Tapi percakapan sih ditambahin Arif kan tarik. Enggak. Oh enggak. Jadi hanya yang ada di sini aja. Terus saya bikin tarik bang gitu. Iya. Kemarin kayak gitu tuh ada bu yang kayak gitu. Jadi di Lebak itu ada lomba membacakan cerita. Mereka boleh milih bukunya. Terus dia nanya, emang ada kata yang tadi Ibu bilang di bukunya? Oh, enggak. Terus kenapa ditambahin? Biar seru. Katanya gitu. Iya, enggak. Kalau dalam membacakan nyaring enggak. Karena justru itu yang bisa membuat anak jadi cepat mengenal dan bisa baca buku. Karena tadi tarik, based on text, tarik, Tapi kan tarik sebenarnya teks. Kayak biasanya buku reklame itu kan gitu teks.
Iya, betul. Gue sih lebih ke Kelas-kelas kecil. lebih cepat ya Bu. Iya, lebih cepat, benar. Keponakan saya itu bisa ketahuan bisa baca itu umur 4 tahun. Sendiri saja. Kalau bikin topeng, lihat bikin topeng pakai apa ya? Kayak gini kan. Yang namanya Zahrana yang mana? Ini gitu. Padahal bikin topeng mungkin bisa jadi gini. Bikin topeng kan bisa pakai ini ya Bu, bisa pakai ini ya gitu. Iya bisa, tapi kalau Zahrana pakai itu enggak pakai apa Zahrana bikinnya. Dia kan nyebutin nama bendanya kan. Gitu. Makanya kan panjangnya di proses diskusinya. Terus mulai Zahra menemui Junai dan Lamuddin. Teman-teman, ayo ikut membuat topeng. Tunggu, bahan-bahannya apa Zahra? Mana teman-temannya mana ya? Zahra ngajak siapa tadi? Jadi kayak gitu. Jadi yang Zahra mau ajak ini terus, wah, iya. Jadi yang mau benar-benar, iya bisa kayak gitu. Ini Zahra di mana ya? Gitu. Iya. Wah, iya ini berapa MDPL ya? Anak gunung banget. Makanya tadi gerakannya adalah ini nih, ada stop dan jeda dan ajukan pertanyaan. Karena jadi nggak yang Zahra menemui Junai dan Lamuddin. Teman-teman, ayo kita membuat topeng. Tunggu, bahan-bahannya apa Zahra? Ayo kita buat topeng dari barang bekas. Terus anaknya baru mau nanya. Mereka asik mencari bahan-bahan, tapi nggak gitu. Suara kayak gitu. Dengarkan itu sebentar. Gue mau dengar nih, sebentar. Jadi aman pada kita, kita arah gitu kan ya. Dan sesuatu yang nggak biasa dia lihat. Itu apa? Kok itu? Kok topeng kayak gitu? Topeng kan gini, pasti akan gitu kan. Diam, nanya mulu. Enggak gitu. Gitu. Dia pasti akan bandingin sama pengalaman dia. Dan justru itu poinnya, kita jadi tahu dia pernah ngelihat apa, dia pernah mendengar apa. Misalnya dia bilang, kok topengnya nggak kayak yang pernah aku lihat, emangnya pernah kakak lihat yang kayak apa? Misalkan mungkin ibunya juga melihat yang sama, tapi kita jadi tahu apakah dia, misalkan itu yang waktu kita ke PRJ, misalkan kita lihat ini, oh iya, sama nggak ya? Beda, bagusan yang mana? Yang ini, akhirnya kan kita tahu bahwa, oh dia ternyata bagi dia itu berkesan, karena biasanya anak-anak ingat itu kan hal-hal yang berkesan bagi dia ya, kayak gitu. Itu kenapa biasanya lamanya justru di proses iya diskusinya, tanyanya. Makanya wajib ada stop. Jadi nggak lihat apa yang mereka temukan, mereka membersihkan bahan-bahan terlebih dahulu. Kayak dikejar-kejar waktu gitu. 15 menit harus selesai nih ibu dibaca ini nih. Sebentar nih belum selesai nih. Nggak kayak gitu. Kalau misalkan anaknya ternyata nggak nanya selama proses, bisa dipancing. Ini sama nggak ya? Kakak kemarin lihat topeng nggak? Kakak pernah lihat topeng nggak? Kalau di sekolah kakak ada topeng nggak? Kayak gitu. Nah, ini kayak tadi nih. Sebelum membacakan nyari, tunjukkan sampul buku ini jadi wajib. Terus sebutkan judulnya, anak pengarangnya, berarti pengetahuan latar dan pengetahuan umum. Lalu mulai membaca ilustrasi. Dari sini gambar apa ya? Terus buat membaca semenarik mungkin. Ini kan biasanya kalau dongeng kita sering banyak orang yang bilang kalau dongeng, oh kalau suara ayam kan harus ikutin suara ayam ya, terus suara tokoh satu dan tokoh dua beda gitu. Tapi dalam membaca nyaring cukup pakai intonasi aja, sama pakai jeda. Jadi nggak lempeng-lempeng banget gitu ya. Bukan yang ayah, wah mana ini? Kan jadi kalau dongeng kan harus kayak gitu ya, punya kecenderungan seperti itu. Gitu ya. Nah ini setelah membacakan nyaring, bacakan dengan suara yang didengar anak. Atau kalau misalkan punya TPA atau TBM gitu ya, misalkan ya cukup bisa didengar sama 5 anak. Yang penting si anak-anaknya kedengaran suara kita dan tidak terlalu cepat. Bantu anak-anak untuk mendengar dan merasakan adanya cerita yang mengalir. Nah, pembaca dini dan pembaca awal dapat melihat ilustrasi dan teks. Sebenarnya dalam buku Read Aloud ini, sebenarnya dalam buku dan kelas membaca ini ada penjenjangan buku kalau ada yang pernah dengar. Jadi ada yang namanya pembaca dini, pembaca awal, pembaca semenjana. Kalau saya perhatiin kayaknya
mbak-mbak dan mas-mas di sini pembaca semenjana. Gitu. Bukan senja ya, bukan senja. Jadi baca semenjana itu buku yang teksnya memang sudah padat. Gitu. Novel. Ya, kalau pembaca dini itu biasanya untuk anak-anak 0 sampai 2 atau 3 yang kata-katanya cuma gambar kayak yang buku emosinya Rabbit Hole kayak gitu. Terus kalau pembaca awal itu ini udah masuk ke pembaca awal, tapi tetap didominasi sama gambar. Teksnya sudah mulai ada. Kalau pembaca dini teksnya masih satu lembar ini kan masih kayak cuma 2 atau 3 teks. Gitu. Terus ada kalau buku-buku anak biasanya di sini ada kodenya A. Kalau pembaca dini itu A, pembaca awal itu B1, B2, B3. Jadi kalau B2 di buku anak tulisannya bukan babi berarti itu. Umur biasanya ya, umur. Iya, buat penjenjangan umur. Itu apa ya? Bisa juga lebih ke penjenjangan ini pemahaman bacaan. Gitu. Karena bisa jadi ada anak yang umurnya 7 tahun tapi dia udah bisa baca Harry Potter. Iya, karena mungkin bisa jadi ada kebiasaan membaca yang intens di rumahnya. Gitu. Terus pembaca semenjana itu mas-mas sama mbak-mbak di sini sama ibu gitu ya. Kayak ini pembaca semenjana karena sering ke perpus ya, berarti kan asumsinya sering baca ya kan. Insya Allah. Sering minjem. Padahal bukan minjem ya, ngadem ya. Terus tetap tanggap dan berkomunikasi dengan anak-anak, lalu bercakap-cakap dan ajukan pertanyaan. Sebagai sarana untuk berbagi informasi, dorong anak-anak untuk bertanya dan jadikan sebagai ajang diskusi yang tadi. Lalu yang terakhir, ajak anak-anak untuk mengungkapkan secara lisan apa yang didengar atau dibacakan dan apa yang dipikirkan. Gitu. Jadi tahapan setelah read loud adalah thinking out loud. Dia temannya Ed Sheeran. Lalu yang dilakukan front baca nyaring, mengajukan pertanyaan mengapa, yang mengharuskan anak membuat kesimpulan dan menjelaskan peristiwa dalam cerita, lalu meminta anak untuk menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Lalu yang terakhir, letakkan buku atau materi bacaan di tempat yang mudah dijangkau anak. Jadi biasanya kalau dia masih penasaran, dia akan ngambil lagi, akan ngeliat lagi, akan bolak-balik. Kan sering kejadian mungkin ya di badan ibu di sini, anaknya maunya dibacain buku yang itu aja. Meskipun dia sudah tahu gitu. Nggak apa-apa, karena memang fasenya. Gitu. Dia suka kan, dia suka gambarnya, dia suka ceritanya. Karena keluarga saya juga gitu. Oh, yang Cacan dan Dokter Gigi, ada buku anak-anak. Terus kakak mau dibaca ini apa? Dia ngambilnya itu lagi. Kakak bukan yang kemarin kita udah baca ini. Ya aku suka. Dan dia akan baca sendiri gitu. Ya udah dia emang suka aja, bacain lagi. Aku mau dibacain lagi. Itu nggak apa-apa. Dan ya karena dia suka, kita kan juga gitu kan. Kalau suka sesuatu kita pasti akan cenderung ya jilbab aja kan gitu ya. Itu lagi gitu ya. Karena dia suka, gitu. Dia suka gambarnya, dia suka teksnya, dia suka ceritanya. Nah, ini do and don'ts-nya. Yang harus dilakukan adalah mulailah sedikit. Sering dapat pertanyaan, ini bisa dimulainya dari kapan sih? Dari anak dalam kandungan juga bisa. Ada iya. Yang nyaut bapaknya. Iya. Bapaknya sudah tanya. Tapi kalau karena namanya baca nyaring, tapi kan belum ada gitu ya. Bacanya tetap dilantangkan. Gitu. Kan katanya organ yang diciptakan pertama kali adalah pendengaran ya. Indra yang pertama kali diciptakan. Ini sudah mendengar. Terus yang kedua adalah konsistensi. Jadi biasanya upayakan punya waktu khusus 10 sampai 15 menit dalam sehari untuk membacakan cerita. Dan tidak berubah waktunya. Pastikan seperti itu. Terus harus fun. Jadi jangan kita lagi banyak cerita kayak tadi. Kita akan membaca cerita waktunya 15 menit. Kalau ibu lagi ngomong tidak boleh ada yang bicara. Oh iya. Jadi itu kan pesannya juga kelas ya. Ada kuis dulu ya terus. Tidak boleh ada yang izin ke toilet, nggak boleh ada yang tidur duluan, nggak boleh. Gitu ya. Jadi harus fun gitu, harus menyenangkan. Terus persiapannya tadi ini ya, udah tahu yang membacain apa. Lalu membaca, sediakan buku sebanyak mungkin dan batasi waktu menonton TV. Gitu.
Oh, KHP ya, layar pokoknya ya. Lalu yang jangan dilakukan, jangan terlalu serius, jangan terlalu santai, dan jangan salah pilih buku. Tadi jangan baca ensiklopedia ya. Kalau ensiklopedia anak mungkin nggak apa-apa ya. Tapi ensiklopedia tiba-tiba berita nikah gitu ya. Jangan. Seperti itu. Nah, ayo kita mulai. Banyak yang dilihat, informasi yang si pendongeng lihat, makin banyak tuh perbendaharannya. Tapi kalau si pendongengnya juga punya kemampuan terbatas sama akses terhadap kosakata baru, maka si anaknya kan juga makin terbatas juga kan. Nah kalau buku paling tidak kita sebagai orang dewasa nggak bingung, ya ngomong apa, mengimajinasikan gitu ya. Ada gajah kupingnya lebar, warnanya abu-abu. Sebenarnya kita taunya mungkin hari ini misalkan gajah hidup di kebun binatang, gitu ya. Dengan segala keterbatasan ya Bu. Karena saya pernah ketemu sama masyarakat yang tinggal tidak jauh dari pantai dan dia tidak tahu tukik. Ini nyata, ini ada. Karena apa? Akses informasinya terbatas. Jadi karena kesibukan dia sebagai ibu rumah tangga dan segala macam, gitu kan halnya itu. Nah, tapi kalau ada buku, kita nggak bingung tuh. Si pembacanya udah nggak dipaksa untuk punya imajinasi lebih gitu. Tapi karena udah ada dasarnya. Dan kenapa anak dalam membacanya yang sering dibacakan nyaring bisa lebih cepat baca? Iya. Terbiasa dengan Karena dia akan kenal, karena ternyata otak kita memang tidak diproses, tidak diciptakan untuk belajar membaca. Tapi ya tadi angkat informasinya kenalnya sebagai simbol fonem ya, apa coding, Kanji gitu. dan segala macamnya. Kanji gitu. Iya kayak gitu. Kita lebih didesainnya untuk itu. Dan kenapa anak-anak yang ini berdasarkan penelitian, mereka jadi anak-anak yang mampu memahami bacaan dengan baik. Nah, ini akan sangat teori banget sih. Jadi kalau hasil pusat terakhir kita itu di pengukuran terhadap kemampuan memahami bacaan, anak-anak Indonesia itu ratanya ini diukur sama anak SMA ya, tapi ya diukur itu sama kayak anak kelas 5 SD. Memahami bacaan ya, bukan bisa baca. Jadi ya semoga dengan kebiasaan kecil ini yang kita pikir kan cuma bacain buku, cuma bacain cerita, enggak, ini dampaknya bisa besar banget. Tapi nggak bisa dilihat instan gitu ya. Tapi bisa dirasain 10 tahun ke depan. Lama ya, iya sabar gitu memang seperti itu. Gitu. Memang sabar. Karena pendidikan kayak gitu ya, proses gitu. Kalau anak kecil umur 6 tahun suruh baca nih, tapi sebelumnya tuh kalau dikenalin ke buku tuh kayak memaksa gitu kan, Iya, betul. orang harus menyenangkan. Akhirnya mulai tuh, tapi kayak anakku tuh kayak kalau suruh typing itu apa, baca teksnya, Oh ini. aku baca pelan-pelan tuh kayak nggak sabar itu loh, nggak mau, dan dia tuh tertarik ke dongeng itu. Gitu ya jadinya tuh apa ya, aku jadi jarang bacain jadinya, lebih ke cerita. Gak apa-apa sih karena ya tidak ada kata terlambat ya kalau aku berpikirnya seperti itu. Dan bisa bikin disepakatan aja misalnya 10 menit ibu bacain cerita, nanti habis itu terserah kakak mau ngapain. Kita baca buku dulu ya, nggak apa-apa. Karena kalau dipaksain itu kan kebiasaan baru ya buat dia. Dia loh, kenapa aku harus ngelakuin ini gitu. Ini nggak menyenangkan buat dia, ini hal yang baru buat dia. Dia pasti akan, aku lebih suka kalau ibu cerita apa aja untuk aku gitu misalkan, karena kan jadinya kalau doi kan ini cerita apa aja kan bebas. Sementara kalau ini karena baca dia itu kan gambarnya udah jelas, ngapain dibacain pasti gitu kan, si anak tuh akan mikirnya gitu. Atau mungkin bisa ditanya langsung, jangan langsung teks ya, bisa gambarnya ini gambarnya apa, jangan ke teks dulu gitu. Bisa kayak gitu, ini gambarnya apa ya, karena biasanya anak-anak kan tertarik sama gambar. Kita bisa coba cek di bukunya Litara Foundation atau mungkin Bestari juga ada, atau
harus mau baca. Seorang SD harus bisa baca sekarang. Iya. Katanya. Emang kenapa anak harus bisa baca? Karena itu adalah titah pertama kita hidup. Oh iya. Dari tukang daripada perintah Tuhan. Ya bisa diterama-nama deh. Iya, gitu. Emang kenapa harus baca selain perintah Tuhan? Iya, perintah Tuhan. Terus, Langsung hidup kan. nah, hari itu kan jadi benar Pak. Bapak siapa namanya? Bilang. Tepuk tangan buat Bapak Gilang dan Mama Dede. Siapa Mbak namanya Mbak? Putri. Iya, karena itu akan jadi kebutuhan seumur hidup. Jadi kalau misalkan kita hanya batasi misalkan kamu mau sekolah, kamu harus bisa baca. Nah, terus kalau dia nggak sekolah, dia nggak harus baca. Iya, karena sebenarnya ini akan memancing. Kemarin saya dengar kata-katanya Cinta Laura. Dia punya sekolah. Becak. Dia punya sekolah ya di NTT dan NTB ya, di Sumba ya. Terus dia bilang, ternyata yang susah dibangun dari anak sekarang itu adalah curiosity, rasa ingin tahu. Nah kalau dia di apa ya, di stimulus gitu sama baca dari kecil, dia akan punya itu. Jadi hasrat untuk belajar terus. Jadi saat ditanya misalkan kenapa harus baca, karena selama dia hidup dia harus begitu. Di perkantoran di Jakarta pasti sering ngelakuin Oh, ini. punya anak. Adik, kakak. Iya, mau tidur ya. Boleh Putri. Kita dengarkan mama. Oh, maaf Bisa. Pak ya, Iya, Bu. apa? Selamat di Dipanggilnya mama baru udah sama. Iya. Ini anaknya nih. Oh enggak, langsung saya beli. Iya, Ini anaknya Pas nih. kayak anak ini. Aduh ya Allah, ya ampun. Wah ini kayaknya yang udah sering sih. Ayo Bunda. Ibu ayo dong cerita dong. Ibu bentar Kak. Ya Allah. Iya, capek banget. Tadi tuh meeting tuh gak selesai Kak. Sekura raksasa. Ceritanya tentang apa ini ya? Coba ya kita lihat ya. Oke, besok itu perayaan Sekura. Pesta topeng khas Lampung Barat. Tahu nggak Lampung Barat di mana ya? Di Sumatera. Di Sumatera, bener. Sumatera itu yang di sebelah petanya Indonesia itu pokoknya di sebelah kiri. Bentuknya kayak ulet memanjang tapi serong di ujung bawah. Udah intinya. Pokoknya dari kakak banyak lagi. Ya, aku sering begitu sih. Berarti distraksi memang. Ya biar nggak terdistraksi. Nah, nanti Zahra ingin ikut memakai topeng. Di mana ya kita cari topengnya? Banyak kok, banyak topeng yang dijual. Tapi tidak ada satupun yang Zahra suka. Yang ini bentuknya kayak muka neon. Terus yang ini, ih takut coba deh aja. giginya kelihatan semua, nggak mau. Terus beli yang mana ya Pak? Adanya topeng yang mana? Ya aku nggak suka semua Ibu. Si Zara. Kok jadi semua ya? Aha, gimana kalau kita lebih baik membuat topeng sendiri aja? Lalu Zara menemui Junai, ini lucu namanya ya Junai. Dan dia mungkin lahirnya di bulan Juni, tapi mepet ke Juli jadi Junai. Nama-nama lagi temennya, teman-teman dia ngajakin teman-teman, ayo kita buat topeng. Udah siap belum? Tunggu. Bahannya apa aja Zahra, susah nggak? Kita dapetinnya di mana? Tapi kok Zahra lagi di mana ya Kak ya? Di atas. Tapi kok ini tempatnya di pembuangan sampah sementara, dia lagi di mana? Bener gimana? Anaknya Oh iya beras gitu ya. Luka-luka Kan di Lampung. Ini ada di mana nih? Kayaknya di tempat sampah ya, pembuangan sampah sementara. Tapi kok Zahranya nggak kebauan nggak gini ya?
hebat ya. Oh dia Di berarti Lampung sampahnya wangi kayaknya. Iya sampahnya wangi. Terus kayaknya udah dibungkusin semua, nggak ada yang kececer. Ayo kita buat topeng dari barang bekas. Ayo teman-temannya semangat nih. Lamudin mana nih Lamudin? Junai mana Junai? Semuanya sibuk mencari bahan masing-masing. Mereka asik cari barang-barang bekas yang bisa dipakai. Aduh nyungsep, ya ampun bro. Aduh si Junai nyungsep. Hati-hati Junai. Terus nih Lamudin, lihat coba apa yang mereka temukan. Ternyata Zahra nemuin apa ini ya? Apa ini Kak? Wajan. Wah, masa sih wajan? Siapa tahu itu bekas gong. Bisa kan gong coba. Dia nggak bisa nggak? Terus dia Lamudin nemu apa ini Lamudin sama Junai? Apa ini Kak ya? Tali. Yang satunya nemuin sapu. Aduh. Lalu mereka mencoba membuat aneka bentuk topeng. Ya ampun, seru banget. Besok kita bikin ya. Kita pakai yang ada aja di rumah ya. Panci siapa Bu yang Panci yang dari plastik aja. Yang Mereka tahu. Wah, udah dibakar anaknya tuh. Evan atau Pero jangan ya, pokoknya jangan. Sapu bekas ini cocok menjadi kumisnya. Ayo ikat dengan tali, kata si Zahra. Junai dan Lamudin kemudian membantu Zahra. Ya ampun, ada aja ya teman-teman ini ya. Idenya dia bisa bikin topeng dari wajan terus diikat dengan tali. Lalu ada apa nih? Tapi mereka malah memainkan tali mengikat itu. Syung. Ya, seru banget. Ini kayak ular naga panjangnya. Tarik. Ini kayak main layangan ya? Iya. Kayak main apa mereka? Kayak main layangan ya? Gimana ini? Padahal ini di atas gunung sampah. Hebat banget mereka ya. Zahra dan teman-teman terlilit tali. Oh tidak, kita udah terlilit. Tiba-tiba talinya putus cas. Mana dong? Ya, ternyata topeng kita rusak. Ayo kita perbaiki topengnya. Kita ikat lagi kumisnya yang dari daun-daun tadi. Lalu kita ikat lagi hiasan kepalanya. Dan tada, baiklah selesai. Wah, topeng juga bisa bagaimana nih terus pakainya? Bagaimana pakainya ya? Ancam, gak boleh nanya lagi. Junai kemudian digendong oleh Lamudin. Nah nih, karena saking topengnya saking besarnya, tuh digendong dulu. Kemudian, ayo naik Zahra, kamu juga kamu ada di tempat yang tertinggi, jadi dia paling besar, paling tinggi gitu. Hore, mereka bisa memakai topeng bersama. Mereka berjalan-jalan pelan-pelan seperti raksasa. Jadi kayak ondel-ondel bikinan sendiri. Ini tadi perayaan apa? Meru ya? Seru ya? Apa ini tadi? Coba kita lihat perayaan Sakura. Awas. Lalu mereka jalan di kompleknya, udah nggak di gunungan sampah. Terus awas, nabrak ada jemuran. Mereka kesangkut kain jemuran nenek. Wah, gimana kalau kita pakai saja bajunya si nenek ini? Cocok nggak? Cocok nggak? Kain ini cocok untuk topeng raksasa. Nenek, kami pakai ya? Ya. Padahal kita belum ketemu neneknya, tapi nggak apa-apa. Kita bilang aja dari jauh, terima kasih Nek. Keesokan harinya perayaan Sakura diadakan di lapangan. Wah, teman-teman yang lain pada beli topeng yang udah jadi di abah tadi tuh kan. Tapi Junai, Sakura dan Junai, Zahra dan Lamudin punya baju yang khas, topeng yang khas karena bikinan sendiri. Sakura raksasa. Orang-orang menyambut Zahra dan teman-temannya dengan gembira. Wah, kalian keren. Lihat, Sakura raksasa juga ikut panjat pinang saking tingginya. Udah dapat baju si nenek, bisa juga ikut panjat pinang. Kayak
Sakura jadi tambah meriah. Selesai. Selesai, tidur dulu. Mana udah nggak mau. Habis itu topengnya lomba lari. Tiga nenek. Malah gitu. Gak apa. Mbak, anaknya mau yang badal apa yang ngapain? Kita tinggal sasar ke sana ya. Kita bisa setting ya. Ini kayaknya punya kalung ini. Iya nih. Gak kayak tadi kayaknya. Ibunya penuh ancaman. Apa 3 detik pertama langsung Lampung ya sudah sini. Dia langsung nggak ada nanya-nanya gitu ya. Oke, hari ini kita mau baca buku. Apa nih? Berapa? Ini lihat judulnya Sakura Raksasa. Ini buku karya Ibu Iza Anissa dan Endah Pamulasti. Iya. Kita lihat tuh ya. Kita lihat tuh dalamnya apa nih? Sakura Raksasa. Besok perayaan Sakura, pesta topeng khas Lampung Barat. Zahra, mana ya Zahra ya? Oh ini Zahra, rambutnya diikat. Yang lainnya laki-laki. Ini Zahra. Zahra ingin ikut memakai topeng. Di mana ya mencari topeng? Yuk kita cari yuk. Di mana? Di mana Nah, ya? Di pasar ya? Di toko topengnya Di mall, aku maunya di mall. di Abah Adu. Abah tadi ngasih abah ya, udah rumahnya abah, panggil abah. Zahra dan teman-teman kemudian banyak topeng yang dijual, tapi tak ada satupun yang Zahra suka. Lihat nih, padahal banyak loh topengnya, yang menjual juga banyak. Ada berbeda-beda, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya oranye. Kalau kamu sukanya yang mana? Aku nggak suka semuanya. Oh, kamu sama kayak Zahra ya? Sama kayak Zahra, nggak Lemes suka. banget. Kalau nggak suka, Mereka to the point ya. kalau nggak suka yang dijual, baiknya ngapain ya? Bikin. Ah, benar. Aha, sama seperti Zahra. Zahra bilang, aha, lebih baik membuat topeng sendiri saja. Kira-kira bahannya apa ya? Coba sini lihat. Kira-kira apa ya bahannya ya? Lem. Iya nih, ada lem, ada cutter, terus apa lagi ya? Kita lihat yuk selanjutnya yuk, ada apa yuk? Zahra menemui Zunai dan Lamudin. Teman-teman, ayo kita membuat topeng. Ayo. Nah, Ayo. apa? Junai dan Lamudin tuh happy. Ayo, tunggu bahan-bahannya apa ya Zahra? Bingung mereka, ya kan cari di mana nih bahan-bahannya? Kemudian mereka pergi ke suatu tempat. Tempat apa nih? Apa itu ya? Belum jadi. Sepertinya bukan gunung. Di sini Itu Wawit. ini adalah tempat pembuangan sampah sementara. Ternyata Zahra bilang gini, ayo kita buat topeng dari barang bekas. Ternyata Zahra itu mau membuat topeng dari bahan-bahan yang sudah dibuang. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Bisa. Jadi nggak ya Zahra ya sama teman-temannya? Mereka kasih mencari bahan-bahan untuk topeng. Bruk, aduh Junai jatuh. Terus kata Lamudin, hati-hati. Nah, Zahra menemukan satu bahan nih, satu bahan untuk topeng. Apa ya? Kayak apa nih bentuknya ya? Tutup panci. Iya, sepertinya ini. Presto. Sepertinya ini wajan. Nah, si Junai juga menemukan nih bahannya nih. Dia menemukan tali, Lamudin menemukan sapu bekas. Lihat apa yang mereka temukan. Mereka membersihkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ya,
Wismi, aku kayak Wismi. Lihat dari bahan-bahan tadi, ternyata Zahra, Junai, Lamudin membuat beberapa jenis topeng nih. Yang ada yang suka yang mana? Yang mana yang suka? Yang digoreng. Yang Yang mana? Yang ada ini. daunnya, Bu. Yang ini lucu Hijau. ya. Lucu Iya. ya, rambutnya warnanya Itu hijau daun ya. apa, Bu? Sepertinya ini daun Pisang. pisang. Atau janur. Pisang apa, Bu? Digoreng dadakan. Dia ada daunnya, dia ada daunnya. Sapu bekas ini cocok menjadi kumisnya. Ayo, ikat dengan tali. Junai dan Lamudin membantu Zahra. Tuh lihat, mereka tuh bersama-sama bikin topengnya. Zahra yang megangin, terus Lamudin tuh Junai bantu gunting, ada yang bantu ikat. Tapi mereka malah memainkan tali pengikat itu. Hihihihi. Tarik. Tuh, dimainin. Ditarik, digoyang-goyang. Zahra, gimana sih Zahra? Marah ya kayaknya ya, dia pusing. Kok dimainin sih? Zahra dan teman-teman terlilit tali. Oh tidak, mereka terlilit tali. Coba lihat tuh, ya talinya putus, topengnya jadi berantakan tuh. Ya sedih deh. Terus, ayo kita perbaiki topengnya, kata Lamudin. Ikat kumisnya, ikat hiasan kepalanya, selesai. Wah, ternyata kalau bekerja sama memperbaiki bisa menyelesaikannya ya, bisa jadi rapi lagi tuh, bisa jadi topeng lagi. Wah, topengnya besar sekali. Bagaimana memakainya ya? Terlalu besar nggak ya buat anak-anak itu yang kecil? Terlalu besar ya. Lihat deh selanjutnya gimana. Karena topengnya besar, tadi kan ini buatnya dari itu ya, dari wajan ya, besar banget dong. Junai digendong Lamudin. Ayo naik Zahra, mereka jadi saling menggendong. Topengnya dipegang oleh Zahra nih yang paling atas. Nih, hore, mereka bisa memakai topeng bersama. Mereka berjalan pelan-pelan seperti raksasa. Ini jalannya. Wah. Awas, ada jemuran. Oh, mereka tersangkut kain jemuran nenek. Ya ampun, kasihan ya. Neneknya mana, Bu? Neneknya nggak ada. Tuh, Nen. Kita baca Sakura raksasa. Ulangi. Sakura Raksasa. Di sini ada berapa orang ya? 3. 1, 2, 3. Mereka pada mau ngapain ya? Yuk lihat. Nggak tahu, nongkrong kali. Ini cerita bermula dari besok perayaan Sakura, pesta topeng khas Lampung Barat. Di mana Itu Lampung? adanya di Pulau Sumatera. Itu salah satu pulau yang terbesar di Indonesia. Ada di sebelah kiri atas kalau di peta. Oke, Boleh tanya lagi nggak? Macam aku ya. Siapa tokohnya di sini adanya? Dari awal dari hancur. Yang pertama ada Zahra. Puan nih, cantik kayaknya nih, rambutnya dikepang. Zahra ingin ikut memakai topeng. Gimana ya mencari topengnya? Gimana ya mencari topeng? Oke, baik. Berikutnya, ada banyak topeng di sini. Ada yang penjual topengnya. Udah tua ya, Pak ya? Iya nih, ada kakek-kakek yang jual topeng nih. Namanya siapa, Pak? Namanya, Pak? Kakek siapa namanya ini? Kakek Mahmud mungkin ya namanya ya. Banyak topeng yang dijual, tapi tidak ada satupun yang Zahra suka. Bingung jadinya kalau nggak mau ada yang dibeli, nggak ada yang disuka.
Akhirnya jalan keluarnya apa? Zahra punya ide. Muri. Kalau punya ide biasanya Kreatif. mengandalkan Ibu ya tepat kalau aja. kita kalau kita dapat lagi mikir terus dapat ide, biasanya ting atau aha. Ini di sini Zahra bilang aha. Sekali lagi bilang aha. Hidup nih, ide nih harusnya nih. Aha, lebih baik membuat topeng sendiri saja. Ya. Wah, dipikir-pikir nih. Di sini ada bahan-bahan. Biasanya kita pakai kalau mau bikin topeng bahannya apa aja ya? Ini ada karet gelas, ada tali, ada kuas, ada lem, ada apa? Ada cutter dan banyak bahan lainnya yang bisa kita. Oh, bisa kita pakai gunting, pakai pisau. Ini apa? Boleh Pak? Apa lagi kira-kira? Pakai lihat. Ini kan. Ceramah Mama Dede. Zahra bikin topengnya nggak sendiri, dia ngajak teman-teman. Siapa aja teman-temannya? Yang pertama ada Junai. Junai yang mana ya? Zahra menemukan, oh ini Junai dan Lamudin. Lamudin yang Junai itu yang agak gemuk. Lamudin ini yang agak kurus nih. Zahra pertama-tama menemui Junai dan Lamudin. Dia bilang, teman-teman, ayo kita membuat topeng. Kenapa bikin topeng? Karena Zahra nggak suka yang dijual itu bapak yang dijual sama kakek-kakek. Karena mau bikin sendiri. Tunggu, bahan-bahannya apa aja Zahra? Kata Lamudin. Tiba-tiba Zahra berada di sebuah tempat, yaitu pembuangan sampah sementara. Tahu nggak kalau pembuangan sampah sementara? Biasanya sih bau, tapi mungkin di tempat Zahra ini nggak bau nih, soalnya Zahra nggak tutup hidung. Oh, itu biasa aja. Ini mereka mau mencari barang-barang bekas yang bisa digunakan untuk membuat topeng. Ayo kita buat topeng dari barang bekas. Barang bekas. Wah, idenya Zahra ternyata cerdas ya. Dia di situ naik apa Pak? Kan Bantar Gebang jauh Pak. Ini di Lampung. Tinggalnya bukan di Bekasi ya. Kalau di Lampung apa namanya ya? Pokoknya suatu tempat lah di Lampung. Bantar Lampung. Bantar Lampung sama Bantar Gebang. Mereka asik mencari bahan-bahan topeng. Oh, Zahra megang apa nih? Ada mungkin kuali bekas ya yang udah penyok-penyok, bolong-bolong. Ini Junai tiba-tiba jatuh. Aduh, kata hati-hati. Lihat apa yang mereka temukan. Mereka membersihkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada panci dibersihkan dulu, ada ketemu tali bekas dibersihkan dulu, ada sapu bekas pun dibersihkan supaya nanti bisa dirangkai jadi topeng. Jadi berikutnya, lalu mereka mencoba membuat aneka bentuk topeng. Wah, lihat, ada yang punya jenggot, oh sapunya ada di bawah dagu. Ada yang punya rambutnya pirang. Wah, bagus ya. Bule nih, wah berarti bule Banyakan di ini. timur Pak. Banyakan di timur. Ini kayaknya kebanyakan main siang-siang ya. Ada pirang rambutnya. Ada juga yang rambutnya nggak jelas gini ya. Sapu hijau. Terus juga ada yang, tapi ini rambutnya di atasnya ada pakai apa nih? Kalau daun ini biasanya Daun Pak. daun apa? Pisang. Daun pisang. Kalau daun pisang kita biasa ngambil di mana? Kebun orang Pak. Oh, nah kalau ngambil di kebun orang harus Jual izin kriminal dulu. ya. Harus izin dulu sama pemiliknya ya, minta beberapa lembar daun pisang untuk dijadikan sekura Pak, gitu. Baru kita tangkai. Sapu bekas ini cocok menjadi kumisnya. Iya ya, bisa jadi kumis, bisa jadi rambut, bisa jadi apa? Jenggot. Ayo
ikat dengan tali. Junai dan Lamuddin membantu Zahra. Nih tadinya dipakaikan sama Zahra nih. Jadi topengnya dipakai sama Zahra, Lamuddin sama Junai yang mengikatnya. Tapi dimain-mainin coba ternyata sama Lamuddin sama Junai. Tapi mereka malah memainkan tali pengikat itu. Akhirnya ditarik sama Junai, topengnya lepas dari wajahnya Zahra. Terus tidak, Zahra dan teman-teman terlilit tali dan talinya putus. Wah, ini topengnya jatuh ya. Rambutnya kemana-mana, kumisnya kemana-mana ini. Sedih nggak Pak itu Pak dan Pak? Zahra bingung sih ini ya. Sedih juga ya ternyata ya. Karena dimainin udah bagus-bagus disusun. Ternyata dimainin akhirnya mereka terlilit tali sendiri, topengnya juga hancur. Nah, kata Junai, ayo kita perbaiki topengnya. Ikat kumisnya, ikat hiasan kepalanya. Selesai. Udah tidur Bapak, udah aku bosan. Sedikit lagi. Ya. 2 menit lagi. Atau mau minum kopi dulu? Sudah. Yang baca. Kalian penasaran nggak? Ini belum jadi loh. Kita bandingkan topeng yang dibikin sama Zahra dengan topeng yang dibuat sama teman-teman lainnya. Oke, mana yang lebih bagus? Nanti kita lihat kita nilai mana yang lebih menarik. Wah, topengnya besar sekali. Ternyata topengnya besar ya yang dibuat ya. Bagaimana memakainya? Oke, baki ya. Akhirnya dipakai ini ya sama mereka ya. Mereka itu ini ya. Mereka itu saling menggendong karena ini topengnya topeng besar. Harusnya mereka juga topengnya ini dipakai oleh sesosok yang bertubuh besar. Nah, akhirnya mereka saling gendong deh supaya nampak lebih besar badannya. Yang di bawah siapa Pak? Junai digendong Lamuddin. Oh, berarti Junai yang ini ya kurus. Dari awal salah. Ternyata kita semua salah. Jangan bener tadi. Nah, Junai yang kurus, Lamuddin itu yang gemuk. Jadi Junai digendong Lamuddin. Yang paling bawah Lamuddin. Yang paling bawah tuh Lamuddin. Strong. Terus yang terakhir Zahra. Ayo naik Zahra. Wah, mereka akhirnya ini ya saling menggendong ya. Zahra paling atas, di tengah-tengah ada Junai, di bawahnya ada siapa? Lamuddin. Lamuddin. Karena Lamuddin bertubuh besar ya, jadi taruh di bawah dia cocoknya. Hore, mereka bisa memakai topeng bersama. Mereka berjalan pelan-pelan seperti raksasa. Duh. Wah, mereka ngelewatin apa nih? Ada apa nih? Baju-baju yang apa? Jemuran Pak. Lewatin jemuran. Lumayan. Siapa yang bilang nih? Awas, ada jemuran. Mereka tersangkut kain jemuran. Nenek. Oh, ketahuan sama nenek nih. Tapi nenek nggak marah ternyata. Kata nenek apa? Pakai saja. Kain ini cocok untuk topeng raksasa. Mereka bilang apa? Terima kasih. Ayo, kalau kita mau diberikan pemberian oleh seseorang, kita harus bilang apa? Terima kasih. Nggak ada neneknya. Oh, sangat. Nenek. Yo, keesokan harinya nih sudah saatnya hari pameran. Festival. Aku mau lompat-lompat dulu. Udah malam. Aku mau ke toilet. Boleh dijuga ya? Yang mau pipis ditahan dulu sebentar. 30 menit lagi. Keesokan harinya perayaan Sakura diadakan di lapangan. Banyak tuh yang pakai topeng. Rata-rata seragam ya. Tapi cuma ada satu yang berbeda, yaitu topengnya punya Zahra dan teman-teman. Zahra, Junai, dan Lamuddin. Pak dicari Pak RT tuh Pak. Dibagi ronda. Udah dibujuk ting. Nah, karena
topengnya punya Zahra paling besar, makanya disebutlah Sekura raksasa. Sekura raksasa. Orang-orang menyebut Zahra dan teman-temannya dengan gembira. Karena begitulah festival, semuanya bergembira. Lihat, Sekura raksasa juga ikut panjat pinang. udah nunggu. Sekura raksasa ikut panjat pinang pada perayaan Sekura, jadi tambah meriah. Tapi nggak ikut tarik tambang ya? Iya. Raksasa. Ya, kalau raksasa cocoknya ikut panjat pinang. Nggak usah manjat, langsung dapat hadiahnya. Begitu. Kenapa temannya dinamain Mamudin, Pak? Karena Udin, itu yang namanya artinya ya. Oh lah, Udin lahir di Lampung. si Udin yang lahir di Lampung namanya Mamudin. Keren aja lagi. Emang kreatif ini teman-temannya Bu Marni. Sekian. Setidaknya Bapak dan Ibu luar biasa banget. Semoga bisa bermanfaat. Saya buat ini ya buat liburan kemarin ya anak sekolah Iya, ya. bagus ya. Udah masuk ya? Iya. Masukin aku. Kan malu. Buat tahu ya, Pak. Kan malu boleh dibatalin. Iya, tunggu ya. Nah, maksudnya Nggak dari apa-apa. Anak-anak kesini gitu ya. Program perpus. Nah, bisa banget. Karena Kayaknya care dong mobil. Hari ini bayangin bawa Malika. Tiap hari biasanya Malika. Karena biasanya emang kemarin di BPMP juga mereka pas liburan kemarin kayak bikin daycare di hari-hari tertentu, jadi bawa anak-anak dan dibacain cerita kayak gitu. Jadi bisa dipakai buat hal yang kayak gitu sih. Ini itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oh iya. Sendiri ya. Oh lagi, oke. Lagi. 22 tahun besti. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Malika, para Malika tahu di tempat. Malika kayaknya sering banget kantor ya.